بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa TV MAN 1 Purbolinggo dan segenap kru MAN TV MAN 1 Purbolinggo, segenap pemirsa andai tolan yang dapat bisa menyaksikan kegiatan salah satu kegiatan di MAN 1 Purbolinggo, yaitu mengisi tentang hikmah Ramadan yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah yang saya hormati, yang mana pada kesempatan ini kita diberi kesehatan walafiat dan bisa melaksanakan kegiatan puasa Ramadan, sehingga dalam kegiatan
bulan puasa ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan kita tetap dicurahkan kehariban baginda Rasul Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk memberikan sebagian hikmah Ramadan yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Salah satunya kami akan menyampaikan tip atau cara menanam benih ketaatan di bulan Ramadan ini. Di mana pada kesempatan bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita telaah di dalam bulan Ramadan ini untuk menanam benih ketaatan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Salah satunya yang pertama, mari kita pahami bahwa puasa itu apa. Banyak orang kadang-kadang dapat melaksanakan kegiatan puasa, tapi tidak tahu apa itu arti puasa. Puasa itu secara gampang, kalau dalam ilmu fikih, yaitu menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu menurut ilmu fikih. Tapi perlu diketahui, di dalam beribadah itu, bahwa kita harus mengetahui bagaimana syarat sahnya ibadah dan bagaimana syarat sahnya diterima ibadah kita. Sekarang kita fokus kepada puasa. Kalau kita untuk melaksanakan kegiatan puasa supaya kita sah, maka secara gampang menurut ilmu fikih kita cukup melaksanakan apa yang menjadi tuntunan di dalam ilmu fikih. Yang terpenting tidak makan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dan menjauhi semua larangan-larangan yang membatalkan puasa. Itu kalau hanya sekedar untuk memenuhi sah dari pelaksanaan ibadah puasa. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa di dalam kegiatan kita beribadah, terutama masalah puasa, kita menanamkan bahwa kita harus memahami bagaimana cara untuk diterimanya puasa seseorang. Ini yang perlu kita pahami. Kalau secara sah mungkin tadi sudah saya sampaikan. Sekarang bagaimana untuk bisa diterimanya dari puasa kita. Untuk bisa diterimanya puasa seseorang, tidak lain kita harus menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Sehingga ada hadis yang mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal ajj. Banyak orang berpuasa dapat haus dan lapar tapi tidak dapat pahalanya dari puasa itu. Kenapa demikian? Tentunya di dalam kita berpuasa masih kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di antaranya sering ngerasani orang, sering melihat sesuatu yang bermaksiat. Sekarang maksiat itu tidak usah dicari, datang sendiri ke rumah-rumah melalui media sosial. Media sosial itu mau diapakan? Mau dibuat berpahala bisa, mau diajak guyon bisa, diajak berpahala bisa, tergantung yang pakai. Ya. Oleh karena, mari melalui momentum ini kita upayakan untuk bisa sah melaksanakan puasa. Di samping itu juga kita berusaha kita untuk bisa diterima puasa kita.
para pemirsa rahimakumullah, tip yang kedua yaitu mengajak anak berpuasa sejak dini. Artinya apa? Kita harus berupaya kepada anak didik kita, yaitu supaya apa? Mengajari puasa. Walaupun anak itu masih belum belum dewasa. Kewajiban kita nih kalau orang laki-laki biasanya umur 15, kalau perempuan umur 9. Tapi alangkah baiknya sejak dini kita harus melatih anak didik kita untuk berpuasa. Istilah dalam masyarakat itu puasa zuhur, puasa setengah hari. Tidak apa-apa, walaupun itu sebetulnya bukan definisi puasa, akan tapi itu adalah salah satu cara kita untuk mendidik anak kita supaya berlatih untuk berpuasa. Yang ketiga, menciptakan suasana Ramadan yang menyenangkan. Ini, di dalam beribadah biasanya yang sering itu males, sengkah. Oleh karena kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat, harus melatih anak didik kita supaya suasana Ramadan itu supaya, kalau bahasa sekarang itu bahasa supaya happy gitu, happy, senang. Bagaimana caranya? Ya dengan cara arahkan anak didik kita supaya kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik kepada anak didik kita, seperti, karena sekarang anak didik kita tidak terlepas dari medsos, HP, Android. Upayakan untuk di dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, arahkan anak kita paling tidak untuk mendengarkan ceramah-ceramah, atau mungkin murattal, atau ngaji bersama, atau tadarus bersama, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak kalah pentingnya mungkin dengan cara bersedekah, melatih anak didik kita untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Yang keempat, mengajari anak kita berbagai ibadah Ramadan. Tidak salah kita apabila kita selalu melatih anak didik kita dengan cara berpuasa, atau mungkin dengan cara melatih anak didik kita ikut sholat tarawih bersama, tadarus bersama, memberikan takjil bersama. Kan banyak kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang biasa di masyarakat, yaitu mengajak anak didik kita supaya kita ikut kegiatan rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Di samping melatih, di samping juga kita dianjurkan dalam agama itu bahwa ibadah di dalam berpuasa itu, di dalam bulan Ramadan ini, dilipat gandakan oleh Allah. Dari 1 menjadi 10, 100 menjadi sekian, banyak sekali. Lah cuman kenapa kok perlu dilatih dan perlu dipaksa di dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini? Karena memang males. Jangankan di bulan Ramadan dalam kondisi lapar, di hari-hari biasa saja kita ini males. Kenapa males? Ya itulah kebaikan. Sebagaimana diungkapkan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Bahwa sesuatu yang menuju ke surga, bahwa ialah biasanya sengkah, males. Kalau sesuatu yang menuju neraka, ingin, karena itu cocok dengan hawa nafsu, bahkan perlu bayar. Ibadah kayak tadarus, kayak tarawih, kayak puasa kan tidak perlu bayar, tidak perlu ongkos, hanya butuh tenaga. Tapi kalau maksiatan kadang-kadang masih perlu bayar, butuh tenaga dan lain sebagainya, kita memaksakan diri. Tapi kalau ibadah, oleh karena mari kita ajari, kita didik anak kita untuk selalu mengisi berbagai kegiatan ibadah kepada anak didik kita di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir, yang kelima, ini yang sangat penting, yaitu menjadi contoh yang baik bagi anak. Ini yang penting.
Artinya apa? Kita tidak bisa hanya menyuruh saja. Kalau pekerjaan menyuruh itu gampang dan tidak butuh biaya. Tapi yang berat itu apa? Memberikan contoh. Sehingga Rasulullah itu di dalam sebuah hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau dalam ayat dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu memberikan ajaran kepada kita, tidak hanya menyuruh, tapi Rasulullah itu memberikan contoh, suri tauladan kepada umatnya. Demikian juga kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat, memberikan contoh yang baik di dalam beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ini yang terpenting. Oleh karena melalui momentum ini, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini diberi kemampuan oleh Allah bisa melaksanakan kegiatan puasa, bisa melaksanakan kegiatan ibadah di dalam puasa dengan khidmat, dengan istiqomah, dengan sabar. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.